Halo guys, jadi video kali ini adalah video YouTube baru gue. Kok gue pengen ketawa ya? Nah. Jadi sambil gue preparation, anjay tidur doang juga bacot banget pakai preparation segala ya. Jadi sambil gue siap-siap, kayak gue mau ke lantur juga, atau ini kan lantur ke bawahan ya. Ntar ya. Gue mau mengidekan ini gimana caranya supaya si handphonenya ada di bagian atas, nggak di bawah. Oke. Jadi gue memutuskan untuk membuat YouTube baru untuk berbincang-bincang bersama kalian semua yang udah subscribe gue duluan. Aduh. Nah, jadi gue mau ngomong tentang, karena gini ya, kayak gue mau berbagi pengalaman aja. Disclaimer dulu, nanti deh disclaimer. Pokoknya maksudnya banyak yang mungkin merasakan juga, malah bisa jadi merasakannya lebih parah lagi dari gue gitu. Cuman untuk di posisi gue ini udah bukan sangat sih ya, maksudnya udah rendah lah gitu, dari posisi terendah gitu. Jadi gue mau ngucapin kok jadi blank ya tadi perasaan. Jadi gue mau ngucapin ke kalian semua, buat kalian semua yang udah nggak ada orang tua mungkin, atau yang orang tuanya pisah terus tidak baik-baik saja. Gue sangat appreciate banget gitu. Gue sangat sangat menghargai bukan menghargai ya, kayak appreciate sih bisa dibilang ya. Sangat appreciate sekali sama orang-orang yang broken home, ataupun yang orang tuanya salah satunya udah gak ada dan tidak baik-baik saja. Itu gue sangat, kalian keren udah ada di posisi dimana kalian udah bisa menerima hal semua itu, karena itu nggak susah guys. Kalau gue belum buat kalian yang belum tahu, gue itu udah ditinggalin sama gue 2020, dan 2020 ini posisi dimana untuk point of gue ya, maksudnya point of gue itu kayak dari kalangan gue, dari teman-teman guanya juga, maksudnya teman-teman gue di umur 20 tahun ini, mereka lagi pada ngapain sih kayak gitu. Terus dan gue umur 20 tahun dan tiba-tiba ngedadak banget gak ada ancang-ancang emak gue meninggal gitu. Itu wah gila sih, kayak bingung iya, gue nggak tahu mau ngapain juga iya. Kalau pakai kacamata jadinya ada pantulan ring light aja. Terus habis kayak gitu, gue dari kemarin berpikir kayak gue pengen bikin video. Akan banyak tuh dari kalian yang kayak kak semangatin dong nih, gue bikin videonya buat semangatin kalian semua ya gitu. Intinya kayak wah gila, semangat banget lah buat kalian yang ataupun yang belum bisa menerima. Sebenarnya untuk bentar ya guys, kok jadi gelap. Sebenarnya untuk gue pribadi dibilang masih udah menerima, sudah bisa mengikhlaskan, udah bisa. Cuman untuk menerimanya sendiri gue masih belum ngerti ya, maksudnya kayak nerima itu kayak gimana, kayak gitu gue masih kurang paham gitu. Lu jilat gue, ini lightingnya nih
gue takutnya nanti pas lagi dilihat di galeri tahu-taunya remuk. Ya udahlah, bodo amat. Terus kemarin itu gue ada di titik tercapek sampai 2024 ini. Dari 2020 Oktober itu kemarin tuh gue merasa kayak jir capek banget. Kayak untuk di posisi gue ya, untuk di case gue, untuk di masalah gue, itu gue melakukan semuanya itu sendiri. Dari mulai gue ngurusin bapak gue, bisa dibilang gitu kan, karena sedikit-dikitnya kayak ya gue memikirkan makannya bapak gue, kayak gitu-gitu lah. Capek guys mikir, belum kayak guanya sendiri pun jadi malah nggak kepikirin gitu. Terus apa sih, banyak juga kalau gue itu kan orangnya pemikir ya, jadi setiap ada orang yang bilang kayak misalkan contoh kayak kakak gue lah yang cewek, dia lapar ini itu gue bisa kepikiran banget. Gue bisa kepikiran kalau apalagi kalau misalkan sampai dia sampai dia nggak jadi makan gitu, gue bisa sampai kepikiran banget. Gak tau kenapa gue tuh bisa kepikiran banget. Siapapun yang cerita ke gue itu gue bisa kepikiran ya, terutama apalagi keluarga lah gitu ya guys. Terus nah kemarin tuh gue ada di titik tercapai sampai gue kayak gue bikin video semangat buat kalian yang udah bisa menerima hal itu semua gitu kan. Ya intinya semangat ini memang harus semangat guys, karena tidak dipungkiri memang susah ngejalanin hidup. Apalagi emak gue ini disebut, jadi emak gue ini sosok yang jadi bapak juga iya, jadi teman juga iya, jadi sahabat juga iya. Terus tiba-tiba gue kehilangan dia dengan sebegitu mendadaknya gitu. Gue sambil pakai salep ya guys, ini salep jerawat gue nggak bakal spill ini karena ini tuh nggak tahu bisa buat jerawat atau enggak, cuman yang selama ini gue pakai di kulit gue sih cocok ya, kayak gitu guys. Ya kita ngobrol ngalor ngidul aja, ini namanya juga diary kan. Ceritain dulu gimana terjadinya emak gue. Enggak deh, itu mah nanti di next video anjay. Ya pokoknya intinya dan ini obat ini bisa melembabkan kulit juga, lebih tepatnya jadi malah berminyak sih, tapi bagus kalau untuk gue mah. Nah ya mungkin sebagian kalian yang udah tahu gue, buat teman-teman gue yang nonton ini, mungkin sebagian dari kalian melihat kayak gue fine aja gitu, kayak gue kayak masih bisa main, gue masih bisa. Nah itulah yang alhamdulillahnya gue itu, gue ngelihat ke bawah banyak yang umurnya di bawah gue malah yang baik gitu kan. Mereka udah ditinggalin sama orang tuanya. Gue mikir kayak anjir, ini udah gedenya kayak gimana ya, mereka bisa atau enggak ya survive kayak gitu. Gue selalu bersyukurnya ke situ sih. Gue masih bisa, gue masih ada rumah, terus masih ada usaha orang tua juga masih ada, terus masih bisa makan sehari-harinya gitu kan. Gue masih bersyukurnya itu gitu, tidak menutup ke apa sih namanya, nggak tahu deh gue mau ngomong apa. Pokoknya gue bersyukurnya di situ gitu. Gue selalu kalau misalkan gue lagi down, pasti gue mikirnya ke situ, kayak gila, lu harus bersyukur banget, lu masih bisa makan, lu masih bisa minum, lu masih ada rumah, ketika panas gak kepanasan, ketika dingin gak kedinginan, ketika hujan gak kehujanan gitu. Ketika lu lagi keluar, lu tahu mau pulang kemana gitu. Karena kalau misalkan itu ya walaupun ketika kita pulang juga kita tidak merasakan bahwa kita lagi ada di rumah gitu, kayak gitu.
Ya kembali lagi ke topik awal, gue sangat appreciate, gue sangat wah kalian keren gitu nih, bukan bangga ya apa ya, pokoknya gitulah. Karena gue menjalani hidup, menjalani hari gitu ya, hari ke hari itu kayak gue, ya mungkin sebagian dari kalian merasakan, apalagi generasi sandwich, kayak malam-malam gue selalu overthinking kayak aduh besok bakal ada masalah apa lagi ya, aduh besok makan apa ya, aduh besok kayak gimana ya gitu. Jadi boro-boro gue mikir kayak pagi-pagi, kamu harus semangat, kamu pasti bisa, kamu itu ganteng. Gak boro-boro guys, kalau gue bangun-bangun kayak anjir ini apalagi yang masalah hari ini, gue pasti ke situ gitu mikirnya. Karena gue udah capek sih, akhir-akhir ini gue udah capek dengan semua yang gue hadapin. Karena kebanyakan yang masalah yang gue hadapin sekarang ini bukan masalah dari diri gue sendiri gitu. Jadi gue ngurusin masalah orang lain, bapak gue gitu-gitu. Hari ini capek, terus kayak gue kayak mikir oh iya juga ya, kok gue mikirin orang terus sampai guanya sendiri gak dipikirin gitu. Banyak orang yang nanya kayak kamu kenapa gendut, kamu kenapa kurus. Karena gue dulu terakhir ada sama gue itu gue berat badan 68 guys, dan sekarang berat badan gue 52 kilo. Gila kan? Karena memang stres, jujur karena stres. Mungkin ada yang bilang karena memang pola hidup guanya tidak teratur, tapi gua caps lock kalau misalnya di chat mah gitu ya. Bukan karena itu anjir. Gua kayak gini ya karena memang gua stres, bener-bener literally gua stres. Capek guys, sumpah. Gua sampai ngomong aja sampai kayak teremis-emis anjir. Gue sampai memikirkan kayak gimana orang yang dapat masalahnya lebih dari gue ya, apakah mereka bisa survive atau enggak gitu. Kalau misalnya sebelum tidur tuh kepala gue tuh berat gitu, kayak beratnya tuh kayak apa ya, bukan pusing, kayak banyak pikiran aja, banyak banget gitu pikiran. Jadi semangat buat kalian yang lagi menjalani hidup, apalagi kalian yang udah mempunyai kerjaan. Syukuri karena kerjaan sekarang itu susah dicarinya. Syukuri, jalani, enjoy. Gak usah ngeliat kanan kiri, lihat aja tujuan lu itu apa. Berusaha terus. Kalau misalkan kalian emang udah nggak bisa kerja di situ ya udah keluar. Tapi ya kalau bisa berusaha terus lah guys, karena kerja itu zaman sekarang susah ya, mencari uang itu zaman sekarang susah guys, jujur susah banget. Kayak orang banyak yang bilang wah enak lu mau punya usaha. Siapa bilang? Lu ngelihatnya enak gitu, cuman kalau lu jalani belum tentu. Ya alhamdulillah, cuman kalau misalkan posisi yang punya usaha itu mikirin kalau misalkan kita nggak jualan ya kespil lagi. Ya udahlah ya, kalau misalkan kita nggak jualan, kita besok mau makan apa, kita ngegaji karyawan kayak gimana, pasti kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya menjadi pekerja yang harus disyukurinya, kalian tinggal kerjain kerjaannya. Mau kalian libur, mau kalian sakit, itu kalian tetap digaji gitu loh. Makanya gue selalu bilang syukuri buat kalian yang udah mempunyai kerjaan. Guys, gue lagi pakai lip balm. Oh bukan, ini lip defense for dry and chapped lips, apalah itu, dari Sebamed. Karena bibir gue yang di sini tuh lagi sering kering sama yang di sini nih. Kalau kata Sundanya mah totoalen guys. Kayak gitu guys. Ya gue juga bukan orang yang
wah misalkan ada yang bilang sok-sokan lu nyemangatin orang kayak gitu, lu nggak tahu aja masalah gue. Iya, gue tahu masalah orang itu berbeda-beda dan cara menghadapi masalah pun setiap orang beda. Cuma ini gue mau share aja yang gue rasain gitu selama ini kayak gimana. Kayak gitu guys. Apalagi ya yang mau gue omongin ya. Hidup gak ada mama menurut gue itu susah karena papa gue dulu ke emak gue, bukan ya ke emak gue. Terus ya pokoknya mah intinya mah kongret buat kalian yang udah bisa mengikhlaskan, kongret buat kalian yang sudah bisa legowo dengan masalah selama ini yang ada di hidup kalian. Terus kalian pasti bisa. Gue selalu kalau misalnya gue lagi ada masalah gitu ya, gue selalu mikir ke kata-kata atau hadis gitu. Allah gak bakalan ngasih masalah ke kita kalau misalkan kitanya gak bisa ngadepinnya. Itu salah satu kata-kata atau hadis ya, pokoknya salah satu kata-kata lah ya kita bilang, salah satu kata-kata yang membuat gue tuh jadi bangkit lagi gitu. Terus kalian boleh stres, kalian boleh nangis, tapi jangan terlalu deep, bukan terlalu deep ya, jangan terlalu berlarut-larut akan kesedihan, karena the show must go on. Hidup kalian harus terus lanjut. Jangan pantang menyerah, kalian pasti bisa. Karena gini, percuma kalau kita disemangatin sama orang tapi diri kitanya gak mau berusaha. Jadi intinya yang gue tangkep ya, maksudnya yang ya ini mah kata-kata gue aja gitu, percuma lu mau disemangatin sama siapapun tapi kalau misalnya lu gak ada kemauan, ujung-ujungnya juga pasti gak bakalan bisa maju. Jadi yang harus nyemangatin itu diri lu sendiri, dan lu sendiri pun harus percaya diri kalau misalkan kalian itu bisa menghadapi semua masalah yang lagi ada di hidup kalian. Suatu masa itu pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada akhirnya. Pasti kok guys, percaya aja. Walaupun misalkan kalian masalah terus-terusan bertubi-tubi ada gitu, tapi percaya pada akhirnya masalah kalian itu pasti selesai ujungnya. Kalian harus percaya kayak itu, dan Tuhan pasti kasih word ke kalian. Tuhan pasti kasih hadiah gitu ke kalian. Pasti, entah itu kebahagiaan, entah itu rezeki, itu pasti. Gue masih percaya itu, dan gue akan selalu percaya akan hal itu gitu. Kayaknya untuk diary kali ini segitu dulu, karena kalau kalian dengerin berbelit-belit anjir gue dari tadi ngomong, karena gue lupa mau ngomong apa. Tadi perasaan udah kepikiran sama gue, cuman gue lupa. Ya udah guys, segitu dulu aja video kali ini. Insya Allah gue bakalan selalu upload setiap harinya. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di komen. Gue harus ngasih motivasi atau pembicaraan atau pembahasan tentang apa lagi, boleh kalian komen. Terus jangan lupa juga di subscribe ya guys ya. Oke. Sebenarnya gue udah capek hidup guys, tapi ya mau gimana lagi, masih banyak orang yang bergantung ke diri gue. Jadi ya gue harus semangat, gue harus tetap semangat, gue harus terus semangat. Kalau misalnya sebelum tidur harus berpikir positif, memang betul, karena akan terjadi keesokan harinya gitu. Kalau misalkan kita dari sebelumnya menjalani hari udah kayak ini bakalan bad day deh misalkan, pasti bad day guys. Cuma kalau misalkan dari awal kali kita udah semangat kayak gitu, insya Allah, walaupun kadang gue juga kadang gak ngaruh sih di depan good day pas lagi di belakang tau-tau bad day ya.
Seperti itulah jalannya Tuhan kali. Kita harus merasakan ini dulu. Kita semua nih yang ditinggalin sama orang kesayangan kita harus merasakan jatuh dulu agar kita bisa bangkit gitu. Mungkin ini jalannya. Ya udahlah guys ya. Paling segitu dulu aja video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir video gua. See you tomorrow.